dan Datrisa semuanya. Pada episode kali ini dan juga nanti akan dilanjutkan pada episode-episode yang selanjutnya, saya akan membagikan penjelasan maupun tips bagaimana mengisi 38 pertanyaan yang ada pada isian KPMI 2020. Silakan teman-teman ambil apabila itu bermanfaat, dan kemudian apabila teman-teman memiliki suatu preferensi lain, silakan untuk dimodifikasi. Nah, untuk episode kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mengisi pada bab 1 atau di bagian 1 yang menjelaskan tentang merek dan pengusul, gitu ya. Baik, saya mulai dulu. Yuk kita niatkan untuk kita belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman beranda Trisa semuanya, kita mulai ya yang pertama, yaitu tentang bagian 1 dari usulan KBMI 2020 adalah tentang pengusul dan merek usaha, di mana ini ada 4 hal yang harus kita isi. Yang pertama adalah tentang nama atau merek calon perusahaan Anda, lalu sejak kapan bisnis berjalan, lalu nama personel bisnis, dan nama dosen pembimbing. Kita mulai ya dari yang bagian A, yaitu nama atau merek calon perusahaan Anda. Nah, untuk itu saya akan share tentang merek dari teman-teman yang mengusulkan dari KBMI pada tahun sebelumnya. Yuk kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh judul KBMI yang lolos didanai tahun sebelumnya, tentunya ini dari Universitas Airlangga. Nah, kalau kita lihat di tahun 2018 hingga tahun 2019, di situ ada contoh-contohnya. Nah, di tahun 2018 itu ada 3 contoh. Contohnya adalah tentang Eloquin misalnya. Eloquin Electronical Injection Mannequin sebagai media pembelajaran mahasiswa kesehatan dalam injeksi intramuskular dan intravena. Demikian juga dengan Kompas, kompres penyembuh luka aloe vera, inovasi pemanfaatan daging lidah buaya atau aloe vera sebagai alat penyembuh luka yang efektif dan dominan. Berikutnya adalah Bipair, inovasi produk makanan sehat bagi penderita diabetes mellitus. Nah, tentunya teman-teman bertanya-tanya, harusnya bagaimana nih kalau saya harus menulis merek pada KBMI? Nah, kalau dilihat dari 3 hal ini biasanya memang muncul ketika teman-teman mengusulkan PKM, di mana di PKM itu harus jelas nama produknya apa, digunakan untuk apa, dan caranya melalui bagaimana, atau teknologinya yang digunakan apa, atau metodenya bagaimana. Nah, sementara di KBMI ini teman-teman justru lebih singkat saja menjelaskan tentang merek produknya, karena tujuan dari KBMI ini adalah teman-teman mulai mengkomersilkan apa yang teman-teman lakukan di program sebelumnya itu pada program kali ini. Sehingga hanya merek produknya saja dan menjelaskan tentang penjelasan singkat tentang produk tersebut. Gitu ya. Contohnya seperti begini. Airlangga Store, merchandise eksklusif. Cokomas, masker herbal untuk flu dan batuk, begitu. Lalu misalnya di tahun 2019 malah justru teman-teman hanya menyampaikan judulnya adalah hanya mereknya saja, Baby's Cafe, Sakechi, gitu. Lalu kemudian Fat Milk, lalu apalagi Iwakupedia dan PAM. Jadi intinya teman-teman adalah untuk KBMI ini teman-teman boleh menampilkan brand, lalu kemudian diberikan penjelasan singkat tentang apa maksud dari brand tersebut, tentunya menjelaskan mungkin tentang khasiatnya atau manfaatnya. Baik, kita lanjut ya pada bagian berikutnya. Yang B adalah tentang sejak kapan bisnis berjalan. Tentunya sesuai dengan pedoman dari KPMI 2020, di mana mensyaratkan bisnisnya adalah minimal berusia 6 bulan, maka teman-teman harus hati-hati ketika menuliskan tahun. Paling tidak bisnis itu harus berjalan sejak akhir 2019 atau mulai
awal 2020 atau jatuh pada bulan Januari. Nah, berikutnya adalah tentang personel bisnis. Apa nih yang harus kita tuliskan di sini? Saya beri contohnya ya. Nama personel bisnis, sebutkan nama jika memungkinkan tidak disingkat. Fakultas boleh disingkat, NIM atau nomor induk mahasiswa, atau mungkin di PT lain menyebutnya adalah nomor pokok mahasiswa. Boleh rangkap jabatan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kurang lebih susunannya adalah sebagai berikut. Sebutkan pada kolom pertama, ini adalah tentang pembagian pekerjaannya. Lalu sebutkan nama dengan cara tadi adalah tidak boleh disingkat. Lalu kemudian apabila memungkinkan, sebutkan pula fakultasnya. Lalu juga tentang NIM-nya. Tolong konsisten teman-teman di dalam menyebut nama dan teliti di dalam menuliskan NIM, begitu ya. Teliti dalam menuliskan NIM, demikian juga teliti di dalam menuliskan fakultas dari masing-masing anggota tim tersebut. Nah, untuk kolom yang pertama, di sini adalah tentang pembagian pekerjaan. Silakan teman-teman sesuaikan atau sepakati dalam satu kelompok, apakah menyebutnya itu nanti adalah sebagai PIC, atau sebagai manajer, atau koordinator, atau bidang, dan sebagainya. Silakan sepakati dengan teman-teman dalam satu tim. Ya. Baik, berikutnya adalah tentang dosen pembimbing. Apa tipsnya? Yang pertama adalah sebutkan nama dan gelar dosen pembimbing dengan benar dan konsisten. Apa itu yang dimaksud dengan konsisten? Bisa lihat pada tayangan episode Beranda Trisa sebelumnya ya tentang konsisten. Jadi apabila menyebutkan nama dosen pembimbing, misalnya Trisiwi Agustina, maka di bagian lain juga tidak boleh disingkat, misalnya TS Agustina, begitu. Tetap harus disebutkan Trisiwi Agustina. Berikut dengan gelarnya, begitu. Nah, sesuai dengan buku panduan, tentunya adalah satu proposal akan dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing. Berikutnya, tips berikutnya adalah sesuaikan kompetensi dari dosen pembimbing dengan usulan usaha, dan hal tersebut dapat ditampilkan atau harus ditampilkan pada CV dosen pembimbing. Karena apa? Ini untuk melihat bagaimana dosen pembimbing tersebut adalah orang yang tepat untuk membimbing teman-teman sesuai dengan usulan yang kalian berikan atau usulan KBMI yang kalian usulkan. Berikutnya adalah komunikasikan dengan dosen pembimbing tentang format KBMI 2020. Hal ini tentunya adalah terutama diperlukan bagi dosen-dosen yang baru pertama kali ini membimbing KBMI misalnya. Komunikasikan tentang format KBMI 2020, terutama tentang CV, terutama tentang bentuk proposal usaha, terutama tentang misalnya dalam format penyusunan laporan keuangan, dan sebagainya. Penting sekali membuat suatu komunikasi dengan dosen pembimbing agar teman-teman itu lancar dalam proses pembimbingan dan hingga pada tahap menyusun laporan akhir dari KBMI 2020. Nah, itu tadi teman-teman tips sederhana dari saya tentang mengisi bagian pertama dari proposal KBMI 2020. Semoga tips sederhana ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga keinginannya untuk belajar menjadi wirausaha melalui program KBMI 2020 diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, saya akhiri dulu. Stay tune pada Beranda Trisa selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana pengisian usulan KBMI 2020. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.